perizinan air tanah ini ada dua ya. Izin pengusahaan air tanah dan penggunaan pemakaian air tanah. Jika konstruksi pembuatan sumur itu tidak benar dan tidak tepat, itu nanti berpengaruh ke lingkungan sekitar juga. Perusahaan tersebut belum melakukan perizinan, itu dokumen lingkungannya juga mereka akan pending dulu. Karena untuk yang perpanjangan ini izinnya harus masih berlaku. Karena itu hanya 2 tahap dan itu semua di sistem OSS. Ya, itu nggak usah jauh-jauh datang ke DPMPTSP karena sekarang udah sistem online kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang Teteh kembali lagi di Ajib ASN Jabar ikut bicara. Kembali lagi sama saya Farisa dari BKD Jabar. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Asik. Ibu Yuli Yulianti SE. Oke. Beliau adalah penata perizinan ahli muda. Ya. Oke. Betul, di DPM PTSP Provinsi Jawa Barat. Ibu silahkan perkenalkan diri dulu Bu sama Akang Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang Teteh, perkenalkan saya Yuli Yulianti. Saya penata perizinan ahli muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat. Wih, inilah Master of Perizinan. Oh, enggak master juga. Oke, kita hari ini akan ngobrol-ngobrol Bu ya seputar perizinan air tanah. Ya. Ya, ini menarik banget nih. Aku baru tahu Bu, kalau air tanah itu emang harus ada izinnya. Memang. Oh, betul. Kayak gimana sih Bu perizinan air tanah itu? Sebetulnya perizinan air tanah ini ada dua, yaitu perizinan air tanah untuk pengusahaan, izin pengusahaan air tanah dan penggunaan pemakaian air tanah. Nah, untuk izin pengusahaan air tanah ini biasanya diperuntukkan untuk pelaku usaha yang mempunyai kegiatan berusaha seperti industri juga gitu, seperti pariwisata dan lain sebagainya. Sedangkan yang untuk non berusaha yang sifatnya bukan untuk berusaha itu biasanya diperuntukkan untuk seperti rumah ibadah. Oh ya, masjid-masjid ya, gitu ya. Masjid-masjid juga seperti dan juga untuk yang sifatnya sosial nih. Karena untuk yang non berusaha ini juga tidak dikenakan pajak, sedangkan yang perizinan berusaha itu dikenakan pajak gitu. Karena kegiatannya juga penggunaan air tanah ini untuk menunjang kegiatan usahanya juga gitu. Oh, itu tuh ada dasar hukumnya Bu yang kayak melandasinya gitu ya? Iya, sudah jelas ya. Mungkin kita dilihat dari sejarahnya dulu ya, karena perizinan air tanah ini melewati beberapa fase peralihan kewenangan. Dimulai dari tahun 2014 itu terjadi peralihan kewenangan perizinan air tanah dari kabupaten kota ke provinsi. Di situ juga dasar hukum yang digunakannya adalah PP 121 tahun 2015, yaitu tentang pengusahaan sumber daya air. Yang di sini juga perizinan air tanah itu diterbitkannya berdasarkan wilayah cekungan air tanah. Nah, di sini juga untuk wilayah cekungan air tanah ini waktu itu terbagi menjadi 2, yaitu yang CAT, kita singkatannya dari CAT gitu ya, cekungan air tanah itu CAT yang berada di dalam provinsi. Itu perizinannya kita berdasarkan rekomendasi dari Dinas Teknis, yaitu Dinas SDM Provinsi Jawa Barat. Sedangkan untuk yang CAT-nya wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau CAT lintas provinsi, itu kita mendapatkan rekomendasi teknisnya dari Badan Geologi. Nah, seiringnya berjalan waktu juga dan itu juga kita diperkuat juga dengan regulasi menggunakan Perda nomor 1 tahun 2017 tentang pengelolaan air tanah. Nah, seiringnya berjalan waktu juga di tahun 2019 itu terbit Undang-Undang nomor 17 tahun 2019 tentang sumber daya air. Di sini juga kita semua perizinan itu diterbitkan oleh Dinas PPTSP Provinsi Jawa Barat gitu kan, untuk regulasi yang pada saat itu gitu. Kita sudah menggunakan sistem aplikasi milik Dinas PPTSP yang dikembangkan oleh ASN
di Dinas PPTSP, itu waktu itu bernama sistem simpatik. Kemudian pada tahun 2021 sistem simpatik ini berubah nama karena banyak dilakukan pengembangan yang akhirnya berubah nama menjadi jelita. Nah, di tahun 2020 itu diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Salah satunya adalah kemudahan berusaha gitu ya. Dari regulasi ini ada terkait kemudahan berusaha. Nah, kita menyesuaikan kan semua sistem perizinan itu, dan juga diterbitkannya PP nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko atau yang kita kenal sekarang dengan OSS. Nah, di situ semua sistem perizinan harus terintegrasi dengan satu sistem itu milik Kementerian Kementerian Investasi atau yang kita kenal dengan BKPM. Jadi semua perizinan terintegrasi dalam satu sistem. Kalau dulu kan pelaku usaha itu membuat izin usahanya dari berbagai dinas teknis gitu, kalau instansi teknis terkait gitu. Kalau sekarang hanya menggunakan satu sistem OSS ini. Dan untuk air tanah sendiri baru menggunakan sistem OSS itu di tahun 2022 ketika diterbitkannya SKB 3 menteri, yaitu antara Menteri ESDM, Menteri PUPR, dan Menteri Investasi atau BKPM. SKB 3 menteri itu mengatur terkait tentang penyelenggaraan perizinan berusaha dan persetujuan penggunaan sumber daya air oleh pemerintah pusat. SKB 3 menteri itu juga diperkuat dengan diterbitkannya Permen ESDM nomor 259 tahun 2022 yang diterbitkan pada tanggal 19 Oktober 2022 tentang standar penyelenggaraan izin penggunaan air tanah. Pada regulasi ini juga mengatur, kalau yang tadi itu kan yang awal peralihan itu kita menggunakan proses perizinannya berdasarkan cekungan air tanah. Untuk regulasi yang Permen ESDM 259 ini berdasarkan wilayah sungai. Jadi semuanya yang tadinya perizinan itu diterbitkan oleh Dinas PPTSP provinsi, sekarang dibagi menjadi berdasarkan wilayah sungai. Dan untuk wilayah sungai yang menjadi kewenangan Dinas PPTSP hanya ada di 2 wilayah sungai, yaitu Sungai Cisadea Cibareno, yaitu meliputi Kabupaten dan Kota Sukabumi, sebagian Cianjur bagian selatan, sebagian Kabupaten Bandung bagian selatan. Yang satunya lagi adalah wilayah Sungai Ciulan Cilaki yang meliputi Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, sebagian Kabupaten Pangandaran, dan sebagian Kabupaten Garut. Sedangkan 74%-nya itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Gitu. Nah, ini juga ketika diterbitkannya regulasi ini juga terdapat banyak kendala gitu ya, karena memang ini diperuntukkan untuk pemerintah pusat, sedangkan untuk daerah sebetulnya pemerintah pusat memberikan kewenangan tersendiri buat pemerintah daerah gitu ya, terutama provinsi. Tapi kita juga kan tidak bisa menerbitkan izin begitu saja ya kalau tidak ada payung hukumnya. Betul. Gitu kan. Tuh. Jadi untuk perizinan air tanah yang sesuai dengan wilayah sungai yang menjadi kewenangan provinsi masih kita terbitkan dengan menggunakan sistem OSS. Sedangkan untuk yang persetujuan penggunaan air tanah ini yang tidak terfasilitasi pada OSS, kita masih menggunakan sistem jelita punya Dinas PPTSP gitu, dengan payung hukumnya atau dasar hukumnya berdasarkan Pergub nomor 4 tahun 2023, yaitu tentang penyelenggaraan perizinan lainnya untuk kegiatan berusaha dan non berusaha yang tidak terfasilitasi pada sistem OSS. Gitu. Jadi tinggal yang nggak tercover aja ya kalau kita. Betul. Kalau yang lainnya izin pengusahaan air tanah yang sifatnya berusaha itu semua udah di sistem OSS. Gitu. Kalau yang tidak berusaha baru di sistem kita gitu kan, sistem jelita. Betul. Saking pentingnya air itu ya Bu ya. Jadi kayak ternyata diatur sedemikian rupa. Terus banyak banget ternyata aturannya. Gitu. Wow, gitu. Nah itu mungkin juga yang tidak banyak diketahui orang-orang gitu ya, sebetulnya kan pengambilan air tanah itu kan air tanah beradanya di bawah gitu yang tidak terlihat, kan nggak beda seperti tambang kan. Kalau tambang pengambilan secara besar-besar terlihat gitu kan, yang intinya habis, sedangkan air kan tidak terlihat. Padahal kan itu butuh konservasi juga gitu kan. Nah itu yang mungkin banyak tidak diketahui kan. Dan perizinan air tanah itu memang sebetulnya harus berizin gitu, pemakaian air tanah tuh.
Ya karena aturannya banyak, berarti kan aturan tuh dibuat untuk sebenarnya sesuatu yang lebih penting ya Bu ya. Jadi sebenarnya kenapa sih Bu air tanah itu harus diatur perizinannya? Mungkin kan di sini ada pengambilan air tanah gitu ya. Dan di sini juga pengambilan air tanah juga dibutuhkan sumur kan, biasanya membangun sumur dengan konstruksi yang harus benar. Karena itu nanti juga berdampak ke lingkungan sekitar kan. Betul. Nah gitu. Oh iya, pantas suka ada kayak misalnya kalau ada pabrik misalnya, mungkin pinggir-pinggirnya nggak kebagian air tanah gitu sih. Nah itu karena memang sebetulnya ini ranah teknis ya gitu ya. Dinas SDM pasti yang lebih tahu kalau terkait ini. Cuman jika konstruksi pembuatan sumur itu tidak benar dan tidak tepat, itu nanti berpengaruh ke lingkungan sekitar juga gitu ya. Akhirnya nanti mungkin air yang adanya di permukaan gitu kan, yang kalau misalnya yang yang di penduduk itu air tesis ya gitu ya, itu nanti mungkin terambil juga gitu sama izin pengeboran yang sedang dilakukan oleh perusahaan membuat bor gitu kan. Karena pasti mereka kan lebih dalam ya Bu ya. Iya gitu, karena air tanah yang diambil oleh perusahaan dengan konstruksi yang benar itu adalah air yang ada di bawah di dasar tanah gitu ya, dan yang terbentuk dari danau-danau purba gitu kan. Kalau misalnya untuk perumahan itu kan biasanya di permukaan yang bisa pada musim hujan itu airnya banyak, debit airnya banyak. Ketika musim kering itu jadi sedikit kan gitu. Dengan kalau konstruksi air tanahnya tidak tepat ya mungkin nanti itu terganggu. Betul. Karena tadi Bu juga mention ada ESDM. Jadi ada kerjasama dengan perangkat daerah lain Bu dalam perizinan kan, ini. dalam penerbitan izin kita juga ini rekomendasi teknisnya dari Dinas SDM gitu kan. Apalagi dengan regulasi yang saat ini, ketika pemohon mengajukan permohonan izinnya ke OSS ataupun sistem jelita, itu yang melakukan verifikasi itu Dinas SDM. Nanti setelah Dinas SDM menyatakan bahwa persyaratan tersebut sudah benar dan tepat dan tidak ada lagi kekurangan persyaratan, mereka memberikan informasi kepada kita untuk direkomendasikan penerbitan izinnya. Tapi dengan berdasarkan rekomendasi teknis. Dan di situ juga di izinnya nanti kita ada berita acara dari dinas teknisnya. Di situ ada debit yang diizinkannya berapa gitu kan, pemakaiannya harus berapa jam dan lain-lainnya seperti itu. Sampai sedetil itu ya Bu ya? Sedetil itu gitu, sampai data teknisnya. Berarti mereka sampai melakukan analisa, perhitungan gitu juga ya? Iya betul. Bu, selain SDM sama lingkungan hidup ada juga Bu? Oh iya, kita biasanya selalu diundang dalam pembahasan rapat untuk penerbitan dokumen perizinan lingkungan, dokumen lingkungannya gitu kan. Kita selalu diundang rapat sama DLH untuk itu. Jadi kan misalnya DLH akan mengeluarkan dokumen izin dokumen lingkungannya untuk suatu perusahaan gitu kan. Mereka selalu menanyakan bagaimana perizinan air tanahnya atau izin air permukaannya gitu kan. Selain ada air tanah, ada air permukaan juga. Apakah perizinannya benar? Apakah penggunaan airnya benar gitu. Jika terdapat perusahaan tersebut belum melakukan perizinan, itu dokumen lingkungannya juga mereka akan pending dulu sampai perusahaan tersebut melakukan proses perizinan air tanahnya. Jika perusahaan tersebut memakai air tanah gitu kan untuk menunjang kegiatan usahanya. Gitu. Menarik banget Bu. Berarti perizinan air tanah ini untuk perusahaan ya Bu ya. Jadi jatuhnya bukan untuk masyarakat, tiba-tiba saya punya rumah misalnya harus izin gitu ke DPM PTSP. Kalau perumahan sih tidak harus berizin ya, karena debit pemakaian airnya juga tidak banyak kan, beda dengan yang dipakai untuk kegiatan usaha gitu. Jadi untuk yang kegiatan di perumahan, untuk yang digunakan untuk sehari-hari itu tidak perlu berizin. Bu, perusahaan atau usaha yang sebesar apa sih Bu harus mulai menggunakan izin air tanah ini? Sebetulnya semua kegiatan usaha yang menggunakan air tanah untuk menunjang kegiatan usahanya itu harus berizin. Termasuk misalnya kita rumah di kompleks gitu ya, tapi si rumah tersebut digunakan jadi tempat makan. Nah itu juga itu juga harusnya berizin, karena kan pasti yang makan di situ juga kan banyak gitu orang ya. Gitu kan. Berarti kan ada pemakaian debit air yang melebihi dari untuk kegiatan sehari-hari gitu kan. Biasa kalau misalnya rumah tangga yang isinya anggota keluarganya hanya 3 atau 4 gitu kan,
Sedangkan rumah tersebut dijadikan tempat makan itu kan sepertinya debit air yang digunakan juga agak banyak gitu kan. Belum untuk dipakai juga untuk cuci piring, untuk dan lain sebagainya gitu, untuk menunjang kegiatan usahanya itu kan harusnya berizin juga gitu. Walaupun itu di kompleks gitu ya. Jadi nggak lihat dari letak rumahnya ada di mana ya? Ya itu kan dipakainya untuk kegiatan usaha juga kan, menunjang kegiatan usahanya. Oke. Kalau misalnya kayak apartemen mungkin Bu ya, yang kayak mungkin apartemen juga kan air. Itu termasuk kegiatan usaha ya, karena kan bangunannya juga dipakai buat kegiatan usaha gitu. Jadi pengelola apartemen itu yang harus mempunyai izin buat pemakaian air tanahnya. Oke. Ya kalau dilihat sih DPMPTSP ini kan sebenarnya kunci dari investasi ya Bu ya, yang lagi digalakan di negeri ini. Kalau di antara memang kewajiban kita harus memenuhi tadi banyak banget analisis dampak lingkungannya, tapi kita juga harus mengeluarkan izin. Berarti upaya DPMPTSP itu sebisa mungkin tidak memberatkan pihak perusahaan ya Bu ya, biar jangan sampai misalnya perusahaan justru jadi nggak izin. Iya, kan? betul. Itu biasanya upaya-upaya yang dilakukan sama DPMPTSP apa sih Bu untuk menyederhanakan proses ini? Kebetulan kan baru kemarin-kemarin ini ya diterbitkan Permen ESDM nomor 14 tahun 2024 yaitu tentang penyelenggaraan izin pengusahaan air tanah dan persetujuan penggunaan air tanah yang baru dilaunchingkan pada tanggal 8 Januari kemarin 2025. Baru gitu banget kan. Nih. Di situ ada penyederhanaan peraturan gitu kan, dan itu juga mungkin menjawab kemarin permasalahan yang timbul kemarin gitu kan, karena regulasi kemarin tuh ada beberapa tahap yang tidak bisa dilakukan seperti karena masa transisi ya, peralihan kewenangan dari pemerintah provinsi ke pusat dari sudah ada Permen yang 259 itu tuh banyak sekali perizinan yang sebetulnya pelaku usaha itu mau memperpanjang izin, tapi karena masa transisi peralihan kewenangan dari dari provinsi ke pusat itu kan, jadi izin yang diajukan ke PTSP tidak bisa kita proses, akhirnya izin tersebut habis masa berlaku. Nah itu kan menjadi masalah juga ya, mereka mau melakukan perpanjangan izin, tapi dengan adanya transisi itu jadi izin yang mereka punya udah akhirnya habis masa berlaku gitu kan, dan tidak bisa juga dilakukan perpanjangan karena untuk yang perpanjangan ini izinnya harus masih berlaku. Kan ada di situ juga ada aturannya bahwa izin itu harus mulai pelaku usaha dapat melakukan perpanjangan izin 3 bulan sebelum masa berlakunya izin habis gitu kan. Nah di situ juga banyak sekali masalah-masalahnya gitu. Salah satunya yaitu, dan juga izin pengeboran. Nah di kita itu tidak ada payung hukum yang mendasari untuk penerbitan izin pengeboran. Jadi selama dari 2022 sampai dengan kemarin diterbitkannya Permen SDM nomor 14 itu kita tidak belum mengeluarkan perizinan untuk izin pengeboran karena tidak ada payung hukumnya gitu ya untuk mengeluarkan izin itu. Karena kalau di pusat itu sebelum melakukan permohonan izin baru itu pelaku usaha harus melakukan izin pengeboran dan studi kelayakan. Setelah izin pengeboran dan studi kelayakan diterbitkan, baru pelaku usaha dapat melakukan permohonan pengusahaan air tanahnya gitu. Sedangkan kemarin karena yang provinsi tidak ada regulasinya, maka permohonan itu kita pending gitu, tidak kita proses. Nah, untuk yang Permen baru ini ada penyederhanaan. Jadi yang tadinya melewati beberapa tahap, sekarang itu hanya 2 tahap dan itu semua di sistem OSS gitu. Jadi pelaku usaha melakukan perizinan, terutama untuk perizinan berusahanya, lalu mereka melakukan permohonan lagi untuk izin pengusahaan air tanahnya masih di sistem OSS tersebut. Yang sama ya, yang di BKPM tadi Bu. Ya, yang BKPM yang punya OSS itu gitu kan. Dan itu juga tahap izin pengeboran dan studi kelayakan dihilangkan. Jadi mereka pelaku usaha itu dapat melakukan pengeboran izin setelah izin pengusahaan air tanahnya terbit. Gitu kan, kalau dulu izin pengusahaan tuh harus melewati dulu izin pengeboran. Nah sekarang izin pengeborannya dihilangkan, jadi langsung ke izin pengusahaan air tanah. Tapi pelaku usaha itu tidak boleh melakukan pengeboran sebelum izin IPAT-nya terbit. Gitu. Itu udah ada penyederhanaan. Iya, gitu kan. Jadi cepet banget Ibu, cuma 2 langkah gitu. loh. Iya, gitu. Dan persyaratannya juga dipersimpel gitu. Tapi walaupun
persyaratannya juga sederhana, tapi memuat semua aspek yang diperlukan untuk menerbitkan rekomendasi izinnya gitu kan. Oke. Bu, kalau misalnya berarti OSS ini kita sebagai perusahaan misalnya bikin akun lagi gitu ya? Kalau OS iya, biasanya kan kalau perusahaan kalau ini gimana mau bikin usaha nih, kalau bikin usaha ya memang harus bikin akun dulu di OSS-nya gitu kan, nanti dilihat dulu skala usahanya apa, dia termasuk kecil, mikro, atau menengah atau besar, nanti disesuaikan persyarat dasar yang harus ditempuhinnya apa gitu kan. Itu semua perizinan berusaha itu di OSS memang harus gitu, pelaku usaha itu harus memiliki izin berusahanya. Oke. Bu, kalau misalnya berarti jadi kan OSS ini milik BKPM, tapi menjalankan yang keluar izinnya di PMPTSP Bu ya? Sebetulnya dikeluarkannya juga lewat sistem OSS, cuma hanya untuk Dinas PMPTSP provinsi itu yang menjadi kewenangan provinsi ya, hanya sebagai admin. Oh betul. Gitu. Sedangkan Dinas PMPTSP adminnya, Dinas SDM itu dinas teknik yang melakukan verifikasi permohonan izin. Nah setelah persyaratan itu lengkap, maka Dinas SDM kalau ini sih suka memberitahu ya, karena kita hubungannya baik gitu ya dengan SDM, harmonis banget gitu, udah saya soulmate gitu. Jadi mereka suka ngasih informasi aja ke kita gitu. Bu, ini udah kita masukkan ya ke OSS, tinggal ditindaklanjuti bagaimananya gitu. Seru banget. Jadi walaupun memang dalam satu himpunan OSS misalnya dari BKPM ini, tapi semuanya mantau gitu ya Bu ya? Iya betul. Oh, dan semua bisa ngelihat udah sampai mana progresnya. Iya betul. Bu, kalau dari pengajuan perusahaan sampai keluar izin tuh biasanya berapa lama Bu? Kalau berdasarkan permen yang sekarang itu 14 hari ya. Dari persyaratan sudah dinyatakan lengkap. Oh iya, itu kan 14 hari sih. Takutnya bolak-balik Bu yang lama ya. Iya, jadi kan misalnya kalau pelaku usaha mengajukan permohonan ya, terus ada persyaratan yang belum lengkap, maka dinas teknis itu memberikan notifikasi kepada pelaku usaha untuk merevisi persyaratan tersebut gitu, persyaratan yang dianggap kurang lengkap. Nah di situ juga di permen baru ini juga menetapkan bahwa pelaku usaha itu bisa melakukan verifikasi selama 7 hari. Nah, selebihnya dari 7 hari itu misalnya dalam 7 hari si pelaku usaha belum melakukan perbaikan, itu dianggap gugur permohonannya. Mulai lagi dari awal. Jadi tapi saya juga ini kayaknya harus melakukan koordinasi juga dengan BKPM, apakah itu auto delete dari sistem gitu kan, atau bagaimana gitu. Kita belum tahu kalau yang untuk ini gitu kan. Kalau misalnya pelaku usaha dalam 7 hari belum melengkapi apa yang harus dilengkapinya, itu apakah nantinya auto delete dari sistem atau bagaimana itu harus kita koordinasikan juga dengan BKPM. Iya, tapi rem ini memang perlu ya Bu ya, jadi supaya setiap pihak itu emang melaksanakan tugasnya tepat waktu gitu. Iya betul. Kalau dulu juga kan, kalau dulu misal tidak ada batasan sih ya untuk pelaku usaha melakukan revisi, jadi itu menumpuk banget di sistem kita itu gitu. Jadi sangkanya permohonannya tidak diproses, padahal setelah kita proses, setelah kita verifikasi, tapi pelaku usahanya tidak cepat-cepat melakukan perbaikan gitu. Jadi di sistem tuh menumpuk gitu. Kalau sekarang dengan regulasi baru dipastikan bahwa pelaku usaha harus melakukan revisi itu 7 hari setelah mendapatkan notifikasi dari Dinas SDM. Bu, kalau persyaratannya sebenarnya susah nggak sih Bu? Apa aja yang harus dipenuhi sama perusahaan? Kalau sekarang sih persyaratan, dilihat dari persyaratan tuh ini ya lebih sedikit gitu. Dilihat dari ini hanya ada 3 sampai 4 persyaratan. Saya di sini juga kan harus disebutin nggak nih persyaratannya? Boleh. Biar lengkap. Kalau misalnya di sini untuk persyaratan untuk persetujuan penggunaan air tanah yang baru, di sini persyaratan berdasarkan regulasi yang baru ya. Di sini ada 3 persyaratan, yaitu persyaratan yang pertamanya adalah formulir permohonan, mencakup identitas permohon, alamat lokasi sumur, terus koordinat tanah, rencana jumlah pengambilan debit. Terus yang keduanya pernyataan kesanggupan membuat sumur resapan, sumur imbuhan dan sumur pantau, serta rencana gambar konstruksi sumur. Nah di permen baru ini mewajibkan semua pelaku usaha untuk membuat sumur imbuhan. Sumur imbuhan ini tujuannya adalah untuk melakukan konservasi air tanah. Kan pelaku usaha sudah mengambil air tanah nih kan. Jadi pelaku usaha itu wajib untuk melakukan konservasi
dari air tanah yang diambilnya gitu kan. Jadi istilahnya apa ya, timbal balik gitu ya. Dalam bentuk apa? Iya, yang sebelumnya airnya diambil nanti juga harus dipulihkan kembali gitu kan untuk keberlanjutan kondisi air tersebut gitu kan. Karena kan air tanah juga kalau misalnya dipakai terus menerus tanpa konservasi kan nanti akan habis, nanti generasi yang ke depannya nggak dapat air gitu. Sumur imbuhan itu kayak gimana sih Bu bentuknya? Sumur imbuhan itu sebetulnya teknis ya, orang teknis yang lebih paham gitu ya. Cuman kalau berdasarkan yang saya lihat gitu, kalau misalnya ikut sama dinas teknis untuk melakukan survei ke lokasi, kedalamannya sih sama dengan sumur produksi. Kalau sumur produksi itu yang diambil buat kegiatan usaha ya. Cuman sumur imbuhan ini dibangun tapi airnya tidak boleh digunakan. Gitu. Jadi airnya itu kalau misalnya yang ini tadinya diambil ditarik gitu kan untuk kegiatan usaha, kalau ini harus dimasukkan lagi ke dalam tanah gitu kan. Baru tahu. Gitu. Jadi sirkulasi gitu lah kalau misalnya gitu tuh sirkulasi gitu. Tapi ini bagian dari teknologi ya Bu ya? Iya, itu ranah teknis yang lebih paham gitu. Kalau saya takut salah menjelaskannya. Iya. Aku karena memang bukan dari perusahaan gitu, jadi kebayang ternyata ada juga bentuk konservasi yang seperti itu. Aku pikir bentuknya konservasi kayak kamu ngambil air tapi kamu harus nanam pohon, enggak ya? Itu juga sebagian dari konservasi. Jadi kan ada pohon kayak pohon beringin. Itu kan menampung air banyak ya. Itu juga sebetulnya termasuk konservasi juga. Gitu. Selain harus ada sumur imbuhan juga ya baik juga gitu untuk ditanamin pohon-pohon yang akarnya besar itu yang nantinya menampung air. Gitu. Itu juga salah satu konservasi juga. Itu berarti udah berlaku, sudah berlaku ya Bu ya? Iya, sudah berlaku gitu. Cuman kalau di provinsi sebetulnya untuk sumur imbuhan juga udah diwajibkan kepada pelaku usaha, cuman sekarang dipertegas dalam permen ini. Jadi salah satu syarat malah salah satu syarat ya. Saking tegasnya. Iya gitu. Kalau berarti kayak perusahaan-perusahaan di Bekasi, Karawang gitu juga? Iya sih, memang harusnya melakukan konservasi. Nah kan kalau berdasarkan regulasi kemarin itu air tanah itu merupakan alternatif terakhir ya, yang dapat digunakan kalau misalnya masih dapat kebutuhan airnya masih dapat dipenuhi oleh air permukaan. Tapi kan untuk daerah-daerah industri yang udah padat gitu kan sangat minim ya, terus jauh lagi lokasinya dari kayak sungai kayak gitu kan. Kalau Purwakarta mah ada ya Bu ya. Makanya butuh air tanah tuh diperlukan gitu kan. Kalau kemarin tuh agak susah juga ya buat perusahaan-perusahaan yang ada di kawasan industri gitu kan. Kalau sekarang di regulasi sekarang itu membolehkan kawasan industri itu untuk izin air tanah itu boleh, tapi hanya permohonan izinnya itu dilakukan oleh pengelola kawasan industri tersebut. Jadi tenan-tenan atau perusahaan-perusahaan yang ada di kawasan industri itu tidak diharuskan untuk melakukan permohonan izin air tanah gitu. Jadi yang melakukan permohonan izin air tanah adalah pengelola kawasan industri tersebut. Oke. Berarti kalau perusahaan mau mengajukan izin, tinggal lihat aja, penuhi dokumennya Bu ya. Formulir format-formatnya itu ada di dalam websitenya itu juga ya? Iya. Semuanya ada di OSS, sudah termuat semua persyaratannya juga. Berarti prosedurnya mah tinggal lihat halaman OSS-nya, terus kemudian lihat persyaratannya, terus mereka ngelakuin apa lagi Bu? Kalau prosedurnya, jadi si perusahaan itu setelah memenuhi dokumen tersebut, tinggal submit gitu aja ya sambil nunggu. Iya, sambil menunggu verifikasi dari Dinas SDM. Kalau misalnya dinyatakan lengkap dan SDM juga memberikan informasi kepada kita bahwa ini rekomendasinya layak untuk diterbitkan izin, maka kita proses. Tapi kita juga melakukan verifikasi juga sih ya, tidak langsung mengandalkan Dinas SDM juga. Kita juga melakukan, barangkali ada persyaratan yang sifatnya administrasi gitu kan. Betul. Yang tidak terpenuhi juga. Jadi kita memberi informasi kepada Dinas SDM bahwa di sisi administrasi masih ada kekurangan nih, perizinannya minta untuk dilengkapi. Jadi Dinas SDM juga memberikan notifikasi ke pelaku usahanya tersebut untuk melengkapi juga. Berarti hubungan dengan perusahaan juga melalui website OSS? Iya, gitu. Kita udah tidak ada interaksi secara langsung dengan pelaku usaha. Semua udah sistem OSS. Udah dipastikan tidak ada pungli ya Bu? Iya, itu mah udah. Oh, kalau misalnya berarti mereka tinggal mau melihat nge-tracking udah sampai mana juga di website itu. Iya, betul. Dengan maksimal 14 hari selama persyaratannya memenuhi. Iya. Bisa salah nyeken ya Bu, salah ngupload kan suka gitu. ada aja. Oke.
Berarti kalau DPMPTSP sendiri bisa memastikan bahwa si transparansi proses penerbitan ini memang transparan ya Bu ya? Iya, Karena betul. semua bisa dilihat dari Iya, website betul. tadi. Termasuk yang jelita juga bisa tahap-tahapannya bisa terlihat oleh pelaku usaha. Misalnya kalau misalnya pelaku usaha membuat permohonan itu perlu pelaku usaha bisa tahu bahwa permohonan itu sudah diverifikasi atau belum. Terus sudah di-approval sampai tahap mana itu ada tahapannya. Jadi kita sudah transparan dalam segala. Jelita ini kalau nggak salah yang menang inovasi juga Ibu. Yang top 50 yang apa itu? Inovasi Jabar. Oh iya, yang digitalnya ya. Iya. Yang digitalnya Bu, kalau misalnya kan segala ini kan sekarang komunikasinya udah lewat website gitu, nggak pakai perorangan lagi. Kalau DPMPTSP sendiri ada nggak sih Bu mekanisme pengawasannya gitu supaya si pemegang izin itu tidak menyalahgunakan sumber daya airnya? Ada sih ya, kalau misalnya di Permen ini juga kebetulan membahas terkait pengawasan. Sebetulnya di Undang-Undang 17 juga membahas tentang pengawasan gitu kan. Tapi di Permen ini juga lebih diperjelas terkait pengawasan juga, dan Dinas PMPTSP juga melakukan pengawasan, tapi selama ini lebih ke dokumen perizinan gitu kan. Ada juga pengawasan penanaman modal dan pelayanan perizinan. Di situ sih kita hanya dari sisi administrasinya saja untuk pengawasan gitu kan. Sebetulnya dinas teknis juga ada pengawasan, ada kegiatan kalau tidak salah BIM Wasdal gitu ya. Mereka kan langsung ke teknis gitu ya. Nah mungkin ini juga kita nanti harus berkoordinasi dengan dinas SDM, apakah nanti pengawasannya dilakukan bersama atau kalau secara teknis dinas SDM yang melakukan pengawasan, sedangkan kita dari sisi administrasinya. Itu mungkin nanti kita bicarakan dulu dengan dinas SDM. Karena dari ujung Wasdal tadi bisa jadi dicabut izinnya ya? Iya gitu. Bu, kalau misalnya itu biasanya itu setelah ada misalnya investigasi gitu kayak gitu dari APH gitu. Iya, misalnya kayak bentuknya ada laporan dulu atau seperti apa ya? Kalau selama ini APH yang melakukan sidak gitu ke perusahaan, mereka nanya dulu sih ke Dinas PMPTSP terkait perusahaan-perusahaan yang mau mereka sidak gitu kan. Apakah perusahaan ini berizin atau tidak? Mereka suka meminta dulu data. Jadi kita informasikan bahwa perusahaan ini memiliki izin. Nah, mungkin karena izinnya tertib, mungkin APH juga tidak melakukan sidak ya. Mungkin kalau untuk yang tidak berizin, maka dilakukan sidak mungkin sama APH tersebut. Tapi memang APH selalu meminta informasi dari kita sih sebelum melakukan sidak, kebanyakan gitu. Oke. Kalau masyarakat boleh nggak sih Bu melakukan pelaporan misalnya kalau dia ngelihat perusahaan yang kayaknya? Boleh. Sangat itu sangat membantu gitu kan. Itu juga bagian dari pengawasan insidentil ya, gitu kan. Itu memang sih. Jadi kita juga tahu kan kalau selama ini Dinas PMPTSP tahu bahwa perusahaan itu berizin karena ada permohonan izin kan. Kalau yang misalnya tidak ada permohonan izin, kita tidak tahu bahwa perusahaan itu menggunakan air tanah untuk kegiatan usahanya. Jadi kan kalau misalnya ada pelaporan dari masyarakat gitu kan, itu jadi kita tahu gitu kan. Kita bisa juga ketika kita melakukan pengawasan, misalnya kan tim pengawasan melakukan pengawasan ke perusahaan tersebut dan didapati bahwa perusahaan itu memiliki sumur dan tidak berizin, pasti kita arahkan untuk melakukan permohonan izin. Gitu. Itu biasanya saluran aduannya lewat apa Bu? Kalau aduannya sih kalau selama ini yang ada ke kita bersurat ya. Bersurat kalau enggak melalui call center. Biasanya begitu, kalau bersurat sih kebanyakannya. Kalau yang selama ini masyarakat itu mengadukan bahwa perusahaan ini memiliki sumur yang tidak ada izinnya dari masyarakat gitu. Untuk beberapa ini sih bersurat. Oke. Berarti harus dibuktikan oleh kayak misalnya harus ada evidence-nya atau buktinya, alamatnya gitu mungkin yang jelas ya. Iya gitu. Jadi kita juga nantinya juga kan yang suka langsung ke perusahaan itu dinas teknis ya. Jadi kita tuh berkoordinasi juga dengan dinas SDM. Di wilayah ini ternyata ada perusahaan yang tidak mempunyai izin, apakah benar atau tidak gitu. Jadi nanti biasanya dinas teknisnya melakukan peninjauan langsung ke lokasi. Nanti mereka menginformasikan juga ke kita, oh ternyata ada ya memang tidak berizin. Itu harus kita bagaimanakan gitu. Biasanya sih diarahkan dulu untuk melakukan permohonan izin. Karena di Permen SDM yang baru ini, yang 14 ini ada terkait penataan air ini juga
mungkin angin segar ya buat para pelaku usaha yang kemarin izinnya habis masa berlaku gitu. Jadi dengan adanya penataan ini mereka bisa melakukan permohonan izin untuk izin-izin yang habis masa berlaku. Sama juga untuk sumur-sumur yang telah terbangun dan tidak berizin dan pengguna air tanah yang tidak memiliki izin sama sekali gitu. Itu diatur dalam Permen SDM ini. Jadi yang terbaru dari Permen ini penataan ini gitu. Jadi lebih tertib ya Bu ya? Ya, jadi lebih tertib. Kedepannya gitu lebih tertib karena si pelaku usaha yang kemarin hampir 2 tahun itu mereka kebingungan mau melakukan permohonan izin perpanjangan tapi udah habis masa berlakunya. Kalau misalnya permohonannya masuk ke yang baru, mereka harus melalui tahap izin pengeboran, izin pengeboran, studi kelayakan gitu kan, itu memerlukan biaya yang tinggi juga selain waktu dan itu biaya yang tinggi juga gitu kan. Dengan adanya peraturan yang penataan ini mereka bisa melakukan permohonan juga untuk izinnya, tapi dengan konsekuensi ada denda juga sih, ada sanksi administrasi karena kan gak mungkin juga ya dalam 2 tahun ini perusahaan itu menutup sumurnya dan tidak digunakan gitu airnya, itu kan sepertinya tidak mungkin ya. Jadi mereka mengambil izin tetap mengambil air tanahnya, tapi ada kemungkinan juga mereka tidak membayar pajak. Karena pembayaran pajak itu bisa dilakukan setelah ada NPA dari perhitungan NPA dari Dinas SDM. Nah, nilai perolahan air. Nah, itu sebagai dasar Bapenda Kabupaten Kota untuk nanti menentukan berapa besar pajak yang dikenakan untuk perusahaan tersebut. Oke. Sebenarnya Bu, kalau misalnya ya, izin sendiri memang benefitnya mengikuti aturan gitu ya. Kita berkontribusi untuk memberikan pajak ya Bu ya bagi daerah. Gitu. Bagi perusahaan Bu ada benefit lain gak sih mereka mengurus izin si air ini? Iya sih. Mereka kan dengan adanya izin itu kan memberikan ini ya ketenangan kepada mereka juga gitu. Benar-benar. Kan ada payung takut sidak. Iya betul kan, jadi mereka ketika melakukan kegiatan usaha juga tenang gitu kan, karena mereka udah sesuai dengan aturannya gitu, sesuai dengan izin. Terus apalagi kalau mereka tertib gitu dah, semua kan ada dari izin juga ada ketentuan debit yang mereka harus ambil itu berapa, terus kan berapa jam mereka bisa mengambil airnya, itu kan ada ketentuan-ketentuannya. Dengan mengikuti peraturan itu kan memberi kenyamanan juga ya buat mereka, bahwa mereka itu tertib gitu kan dalam melakukan kegiatan usahanya untuk kegiatan air tanahnya. Kalau mereka misalnya nggak ngurus izin Bu, terus mendapatkan nih saya investigasi atau misalnya ada aduan dan kita melakukan tindak gitu, ada konsekuensi nggak sih Bu buat mereka? Buat perusahaannya? Kalau misalnya tidak berizin atau gimana? Tidak berizin. Ya satu, mungkin kemungkinan besar juga kegiatan usahanya bisa dihentikan dulu ya. Gitu. Kalau enggak mereka tidak berizin tapi mempunyai sumur untuk yang airnya digunakan untuk kegiatan usaha, nanti sumurnya harus ditutup dulu karena kan mereka tidak berizin, sedangkan air mereka terus mengambil kan gitu. Itu kemarin-kemarin sih minta ditutup dulu sumurnya gitu. Nanti setelah mereka melakukan proses perizinan bisa juga sih nantinya sumurnya airnya bisa dimanfaatkan lagi gitu. Bu, berapa banyak sih Bu orang yang mengurus perizinan air tanah gitu? Banyak gak sih Bu? Kalau dulu sih memang banyak ya. Dalam seminggu itu saya bisa mengeluarkan hampir 100 izin. Seminggu 5 hari kerja. Nah, itu juga dilema juga ya, ini apakah kita mengizinkan untuk eksploitasi air tanah atau gimana gitu. Tapi kalau misalnya sesuai dengan ketentuan gitu kan, debit pengambilannya sesuai dengan ketentuan ya mudah-mudahan tidak eksploitasi gitu ya. Tapi dengan pembagian wilayah sungai ini yang dimana kewenangan provinsi itu hanya tinggal 2 wilayah sungai, itu ya izinnya agak berkurang sih. Tinggal sungai apa aja Bu berarti? Tinggal wilayah sungai, ada 2 wilayah sungai ya di kita tuh. Yang pertama wilayah sungai Cisadea Cibareno. Itu meliputi Kabupaten dan Kota Sukabumi, sebagian
Kabupaten Cianjur bagian selatan dan sebagian Kabupaten Bandung yaitu bagian selatannya. Yang satunya lagi wilayah Sungai Ciulang Cilaki yang meliputi Kabupaten Tasikmalaya, sebagian Kota Tasikmalaya, sebagian Kabupaten Pangandaran dan sebagian Kabupaten Garut gitu. Sedangkan 74%-nya yang tadinya awalnya semua di provinsi itu ditentukan sekarang berdasarkan wilayah sungai itu hanya 74% itu masuk menjadi kewenangan pemerintah pusat. Oke. Kalau sekarang berarti ada berapa Bu? Biasanya rata-rata mengeluarkan izin? Sekarang sih kurang lebih sebulan sih 20 ada gitu kan. Kemarin aja dalam waktu setahun 200 lebih itu ada. Dulu setahun, waktu itu seminggu, sekarang setahun sih 200 tuh. Iya, yang sibuk pusat enggak? Kenapa? Yang sibuk di pusat. Yang sekarang bikin sibuk di pusat tuh. Bu, kalau misalnya tadi kan Ibu cerita ada penyederhanaan izin air tanah ya Bu ya. Sebenarnya itu berdampak nggak sih Bu terhadap iklim perusahaan di kita atau iklim investasi di kita? Ya mudah-mudahan sih ya, mudah-mudahan berdampak juga kan karena kemarin kendalanya juga setiap investor yang akan menanamkan investasinya di Jawa Barat itu pasti mereka bertanya apakah fasilitas air tanahnya terpenuhi tidak nanti untuk mereka gitu kan, untuk menunjang kegiatan usaha merekanya. Nah mudah-mudahan dengan penyederhanaan perizinan ini dan juga ada ketentuan-ketentuan baru dalam regulasi yang Permen 14 ini. Mudah-mudahan juga dapat meningkatkan iklim investasi yang kemarin agak tertunda gitu ya. Karena dengan penyederhanaan ini semua persyaratan dapat terpenuhi, tetapi dengan penyederhanaan juga data-data yang dibutuhkan masih harus masih harus sesuai gitu kan. Data seperti data teknis juga kan harus sesuai. Terus ada kewajiban juga untuk membuat sumur imbuhan untuk konservasi dan juga rencana konstruksi sumur juga harus benar. Itu kan nanti semua berdampak juga. Ini kan upaya kita Ibu ya untuk mengatur tadi penggunaan air tanah. Bu, sebenarnya ada nggak sih Bu tantangan utama yang dihadapi sama DPM PTSP dalam menerapkan sistem perizinan ini? Kalau untuk regulasi yang sekarang gitu ya, mungkin tantangan yang dihadapinya dari 2 tahun kemarin yang izin-izin yang tidak sempat terproses pasti kan itu banyak sekali permohonan. Nah itu juga menjadi tantangan kita untuk bisa mencapai yang 14 hari waktunya gitu kan penerbitan izin. Dengan SDM kita yang segini mudah-mudahan kita bisa kita dapat menerbitkan izin sesuai dengan tepat waktunya gitu kan. Selain itu juga tantangannya mungkin juga karena ada penataan air tanah ini untuk yang kepemilikan sumurnya itu di bawah tahun 2023 karena juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 itu ada yang mengatur terkait pelaku usaha harus melakukan permohonan perizinan air tanahnya itu 3 tahun setelah 3 tahun setelah undang-undang ini diterbitkan. Nah itu kan 2023 berarti batas waktu untuk penataan ini hanya tinggal 1 tahun ya, kurang lebih 1 tahun 2 bulan ya, gitu kan. Ada masa berlakunya buat penataan ini sampai 31 Maret 2026. Nah, di situ juga mungkin ada tantangannya sendiri juga gitu ya buat Dinas PMPTSP. Kenapa nanti digeder? Iya, udah permohonan juga mungkin nanti banyak dan juga pasti banyak yang menanyakan kenapa batasan waktunya sampai 2023 gitu kan. Padahal kalau masyarakat mungkin kurang aware sama regulasi gitu kan. Betul. Padahal sebetulnya sudah diatur dalam undang-undangnya. Tapi mungkin karena kurang aware itu ya masyarakat, jadi tidak tahu bahwa ada batasan waktu juga gitu kan. Nah ini juga kayak tantangan kemarin juga lagi sosialisasi ketika launching juga banyak yang menanyakan nanti sumur kita yang terbangun setelah bulan April 2023 itu bagaimana? Ya arahannya pasti ditutup. Nah itu juga pasti nantinya akan menjadi masalah juga gitu kan. Dan untuk penataan yang dikenakan denda administrasi juga itu juga sekarang masih dalam penggodokan ya regulasinya karena belum ada penetapan jumlah pajak yang harus ditetapkan. Itu juga mungkin nanti akan jadi masalah juga sih yang juga nanti juga tantangan buat kita untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Iya, berarti
kan sebenarnya rada kudu digeder ya Bu setahun 2026 teh. Gitu. Itu berarti upaya yang dilakukan DPM PTSP untuk mempercepat hal ini juga gimana Bu? Ya selain kita juga lebih karena persyaratannya juga lebih sedikit gitu. Betul, ya. Kita juga harus lebih teliti ya, lebih simpel, lebih teliti juga gitu kan. Jangankan karena persyaratan sedikit kita tidak hati-hati dalam melakukan verifikasi. Jadi ngejar target gitu. Iya gitu. Itu jangan sampai gitulah ya. Tetap kita harus teliti juga mana yang layak diterbitkan atau tidak juga perizinannya. Salah satu itu juga mungkin ya SDM kita juga harus lebih giat lagi juga gitu kan. Karena dengan nanti yang akan adanya masuk permohonan yang membludak itu juga ya kita harus mempersiapkan diri juga. Oh iya, Bu, kalau selain konservasi, sumur imbuhan tadi, ada nggak sih Bu kerjasama DPM PTSP nih sama DLH untuk menjaga keseimbangan antara penggunaan nih dan konservasi air tanah? Ada program-program lain nggak? Kalau ini ya paling kita hanya itu sih ya. Kalau selama ini selain sumur imbuhan juga mungkin reboisasi juga ya di daerah di lingkungannya gitu untuk misalnya menanam pohon gitu kan, misalnya kayak pohon beringin juga itu daya tampung buat air itu kan ketika hujan mungkin ditampung sama pohon-pohon itu juga kan itu merupakan salah satu upaya juga ya untuk konservasi air tanah itu. Oh iya benar. Jadi kan memang ada program tadi ya, selain memang ada upaya persyaratan bahwa harus ada sumber imbuhan tadi, ada juga upaya bareng sama daerah nih untuk membuat si konservasi air ini tetap terjaga gitu ya Bu. Karena air memang sumber ini ya Bu, kalau penelitian bilangnya air tanah itu selalu setiap tahun akan selalu menyusut gitu ya Bu. Iya betul. Dan makanya perlu konservasi itu. Jadi buat menghindari juga penurunan muka tanah ya, karena kan di Jakarta aja udah turun kan. Nah itu karena mungkin ada eksploitasi air yang berlebih sehingga permukaan tanah itu turun kan. Nah nantinya kalau lama-lama itu terjadi kan nanti amblas. Betul. Gitu. Sambil kita tetap menjaga juga supaya investasi tetap berjalan gitu. Wow, seru banget. Ternyata aku banyak banget yang diketahui Bu di saat ini, karena baru tahu kalau misalnya ternyata air tanah itu harus ada izinnya gitu. Apapun, sekecil apapun usahanya, jika menggunakan air tanah yang lebih dari rumah biasa itu harus menggunakan izin. Tapi jangan khawatir Bu ya, karena kan proses perizinannya itu juga mudah, simple. Cuman ada 4 dokumen, 3-4 gitu. 3-4 dokumen. Dan itu nggak usah jauh-jauh datang ke DPM PTSP karena sekarang udah sistem online kan semua gitu. Udah sistem online, di rumah juga pelaku usaha tidak perlu datang kan, hanya tinggal buka webnya ke OSS, udah tinggal langsung melakukan permohonan izin di sistem OSS, kalau nggak di sistem Jelita yang milik dinas PTSP. Ada biayanya nggak Bu? Nggak sih, untuk perizinan airnya tidak dikenakan biaya. Betul. Dari segi administrasi tidak nggak dipungut biaya. Tidak ada. Kalau debit gitu Bu, misalkan kan ada kita bilang pajaknya, berarti kan penerimaan negara ya? Ya, PAD-nya. Terus kemudian itu ada per kubik gitu atau gimana ya? Kalau itu mungkin yang lebih tahu dinas SDM ya, karena dari setiap debit penggunaan air tanah itu nanti dihitung yang nantinya itu yang NPA itu, nilai perolehan air. Betul. Nah itu nanti dihitung sama dinas SDM. Nanti keluarlah angka. Nanti angka tersebut dilaporkan mungkin ke Bapenda untuk berapa jumlah pungutan pajak yang dikenakan sama perusahaan tersebut. Itu sistemnya per tahun, per bulan ya Bu? Kalau itu per bulan kayaknya. Gitu. Dan pelaku usaha juga harus melakukan pelaporan kepemilikannya. Jadi kan dinas SDM itu tidak dapat melakukan penilaian NPA itu kalau misalnya pelaku usaha tidak melakukan pelaporan bahwa mereka memiliki izin gitu. Jadi tetap pelaku usaha ketika mendapatkan izin pengusahaan air tanah itu harus melaporkan ke dinas SDM. Kalau kemarin sih di dinas SDM ya, cuman kemarin informasi dari pusat nantinya menggunakan sistem punya Kementerian SDM. Cuman memang sistem ini masih terbangun gitu, belum selesai. Maka daerah bisa menggunakan sistem daerah dulu gitu sebelum si sistem yang milik kementerian ini selesai. Nah itu kenapa kementerian
mengharuskan menggunakan sistem milik mereka itu untuk diperoleh data tentang air tanah. Jadi selama ini data-data terkait air tanah itu belum lengkap karena tercecer kan. Kalau dari waktu itu perizinannya juga kewenangannya kan berubah-ubah ya. Ada yang dari kabupaten kota, ada yang dari provinsi dan dari pusat. Nah, dengan menggunakan satu sistemnya itu milik Kementerian SDM ini, nanti semua data tertampung di itu dan terintegrasi juga mungkin ya seperti OSS nantinya gitu, terintegrasi. Jadi didapatkan data air tanah itu yang tepat, yang benar dan lengkap gitu kan. Kalau mereka kemarin bilangnya tuh SDM inline. Oh, gitu. Balik lagi biar good data, good edition. Iya, betul. Oh gitu. Berarti kalau misalnya Akang Teteh yang punya perusahaan misalnya Bu ya, jangan jangan ragu gitu ya untuk menghubungi DPM PTSP terkait izin supaya perusahaannya memang tenang gitu ngejalaninnya Ibu, bisa berkontribusi juga untuk PAD. Gitu. Dan jangan sampai misalnya ternyata apa yang kita ambil airnya itu berdampak gitu kan kepada lingkungan sekitar. Ini adalah upaya preventif kita gitu untuk menjaga lingkungan tadi ya, dengan kita ambil manfaat air itu dari tanah. Bu, sebagai penutup ada nggak Bu himbauan untuk masyarakat yang menonton Ajib episode air tanah ini? Ya mungkin tadi juga Mbaknya sudah bilang ya bahwa siapapun yang melakukan kegiatan usaha yang menggunakan air tanah ini sebagai penunjang kegiatan usahanya itu diharapkan untuk melakukan proses perizinan gitu kan. Dengan memiliki izin pengusahaan air tanah ini juga memberikan kenyamanan kepada pelaku usaha bahwa mereka telah mengambil air tanah juga sesuai dengan izin yang telah ditentukan gitu kan. Jadi jangan sungkan-sungkan kepada pelaku usaha yang mempunyai kegiatan usaha yang menggunakan yang airnya digunakan, yang air tanahnya digunakan untuk kegiatan berusahanya itu untuk melakukan proses perizinan. Gitu. Wow, seru banget. Ibu terima kasih sudah hadir di Ajib, memberikan kita pencerahan bahwa ternyata pemerintah terus-menerus melakukan perbaikan proses alur atau bagaimana caranya sederhana ya Bu ya, agar masyarakat tidak kesulitan dalam melakukan perizinan air tanah ini. Oke Akang Teteh, jangan lupa like, subscribe, komen, dan follow sosmednya BKD dan DPM PTSP Jabar. Akang Teteh, sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya hanya di Ajib, ASN Jabar, ikut bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.